Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan bagaimana pandangan Islam tentang pacaran dan ta'aruf. Jadi begini, pacaran itu kalau menurut pandangan secara umum itu adalah hubungan spesial. Jadi ini hubungannya tidak sekedar hubungan yang biasa-biasa, tapi hubungannya spesial, istimewa, luar biasa antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang hubungan itu tentu tidak diikat dengan tali pernikahan yang sah. Jadi di sini hubungan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan. Kalau hubungannya laki-laki sama laki-laki, kalau hubungannya itu istimewa jadinya homo. Nah, kalau perempuan sama perempuan hubungannya kok istimewa jadinya lesbian. Tapi kalau hubungannya biasa ya tidak ada apa-apa, biasa. Jadi ini yang dibahas adalah hubungan yang spesial, hubungan yang istimewa antara laki-laki dan perempuan, di mana ini dilakukan lewat jalur yang tidak sah, di luar jalur pernikahan. Nah, ini kalau menurut pandangan Islam bagaimana? Jadi begini, hubungan spesial itu ya minimal yang terjadi di dalam hubungan itu adalah minimal sebuah komunikasi yang di situ bisa membangkitkan birahi. Nah, komunikasi itu bisa secara langsung, bisa lewat media sosial, bisa melalui chat WA. Sehingga kalau sekarang zamannya canggih, mungkin orang pacarannya lewat WA dengan kalimat-kalimat mesra, dengan kata-kata mesra. Nah, ini kalau menurut pandangan Islam ini dikategorikan termasuk muqaddimah zina, pendahuluan zina. Nah, jadi orang zina itu orang kok moro-moro langsung bres itu enggak. Jadi ada pendahuluannya. Nah, pendahuluannya itu diawali dari sebuah komunikasi yang di situ bisa membangkitkan birahi. Karena ini nanti kalau diteruskan lama-kelamaan dari sebuah komunikasi itu nanti menjadi pandangan. Setelah kemudian pandangan, pertemuan, terus rangkulan, ini akan terus sampai pada hubungan yang paling intim. Nah, jadi karena ini mendorong orang melakukan perbuatan zina, bagaimanapun juga hukumnya ini tetap dikatakan haram. Baik itu secara langsung ataupun lewat media sosial. Karena kalau melihat dari standar minimalnya orang pacaran itu adalah komunikasi. Padahal orang pacaran sekarang itu modelnya macam-macam. Bisa berduaan, bisa rangkul-rangkulan. Wah, tidak karu-karuan ini. Wah, ini lebih parah. Wong minimal saja komunikasi yang membangkitkan birahi. Ini kategori muqaddimah zina. Itu haram. Begitu. Nah, lalu ada yang berkelit begini. Kalau pacarannya syar'i bagaimana, Pak? Wah, sekarang ini kan usumnya syar'i. Apa-apa itu kalau sudah syar'i itu kayak hebat-hebat begitu. Sampai pacaran saja ada yang pacaran syar'i. Loh, maksudnya pacaran syar'i itu kan begini. Ini hubungan spesial, hubungan istimewa yang sesuai dengan syariat. Maksudnya syar'i itu kan begitu. Nah, kalau kepengen sesuai dengan syariat ya disyariatkan. Agar hubungan spesial ini menjadi halal, tidak haram ya disyariatkan. Bagaimana menyariatkannya? Ya dinikahkan yang sah. Jadi kalau sudah nikah ya sudah, itu halal, tidak hanya sekedar halal, malah pahala semua. Mulai dari memandang, mulai dari memegang, mulai dari salaman, wah itu pahala semua itu. Makanya hubungan spesial antara laki-laki dengan perempuan sebenarnya Islam itu memberikan ruang. Ya artinya karena ini fitrah manusia, laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Ini diberi ruang oleh Islam. Cuman ini harus melewati jalur yang sah. Jalur yang sah itu tidak lain adalah dengan cara pernikahan, bukan pacaran. Karena kalau pacaran itu
Ya ini tadi, jalurnya tidak jalur yang sah. Sehingga kalau kepingin hubungan pacarannya itu pacaran syar'i, ya harus disyariatkan dengan cara menikah. Kemudian terkait dengan masalah ta'aruf. Jadi ta'aruf itu kalau pengertian secara umum itu kan kenalan. Ya, jadi saling mengenalkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini kemudian dijadikan tahapan untuk menuju jenjang pernikahan. Tujuannya apa? Biar masing-masing calon mempelai, baik itu laki-laki perempuan, benar-benar mengetahui sosok yang sebenarnya, siapa pendamping hidupnya itu. Bagaimanakah karakter si laki-laki itu, bagaimanakah karakter perempuan itulah. Itu dijembatani dengan cara ta'aruf, saling mengenalkan. Yang laki-laki mengenalkan kepada perempuan, yang perempuan mengenalkan kepada laki-laki. Ini kalau menurut ajaran agama Islam, ini diperbolehkan. Makanya dalam hukum fikih itu istilah ini disebut dengan khitbah. Jadi khitbah itu boleh. Ya, jadi laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, yang tujuannya memang untuk dinikahi, itu boleh. Tapi sekali lagi, bolehnya ini tidak ngawur. Tetap ada aturannya. Di antara aturan itu hanya boleh memandang sebatas wajah dan telapak tangan. Jangan lalu kemudian memandang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wah, ini malah parah lagi ini. Ini bukan khitbah. Ya, ngomong-ngomong ya sebatas ngomong-ngomong biasa, sebatas ngomong tentang identitas, tidak ngomong-ngomong yang ini tadi bisa membangkitkan birahi, itu enggak. Jadi khitbah itu diperbolehkan. Karena biar masing-masing itu tahu siapa sebenarnya sosok yang akan menjadi pendamping. Biar tidak nanti terjadi istilah membeli kucing dalam karung. Jadi tidak tahu siapa calonnya. Makanya ini diberi ruang untuk mengenal siapa sebenarnya calon pendampingnya. Ini namanya ta'aruf. Jadi ta'aruf kalau dalam bahasa hukumnya itu ya khitbah itulah. Jadi memandang wanita lain, memandang laki-laki lain yang memang tujuannya untuk dinikahi itu diperbolehkan, tapi sekali lagi tetap ada aturan, tidak boleh ngawur sakarepe dhewe. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.